Hai, apa kabar? Perkenalkan, saya Eki Arsyafakiring, perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah penyuluhan kesehatan. Nah, di video kali ini kami kelompok 2 ada saya, Demelsi Lukas, Fahyana, dan Nurfitra akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai bahaya sampah plastik. Penyuluhan ini kami lakukan secara virtual karena virus corona yang belum usai di Indonesia. Jadi, kami mendapat tugas untuk melakukan penyuluhan secara virtual atau membuat video ini. Nah, teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi, yuk kita dengarkan apa saja sih bahaya sampah plastik dalam lingkungan masyarakat yang akan dijelaskan oleh ketiga teman saya. Yuk disimak, jangan di skip, oke? Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan plastik dan kenapa plastik sulit terurai di lingkungan kita. Nah, saat ini plastik memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena proses pembuatannya yang mudah didapat, harganya murah, dan sifatnya yang mudah dibentuk dan tahan lama. Serta kegunaannya yang sangat banyak sekali, seperti contoh, pembungkus makanan. Jika kita ingin ke pasar, pasti membawa plastik untuk membungkus belanjaan kita, dan lain sebagainya. Plastik ini adalah senyawa organik yang terbentuk dari atom karbon yang tersusun panjang layaknya rantai. Nah, rantai yang paling panjang ini disebut dengan polimer dan monomer. Monomer ini adalah unit terkecil dari polimer tadi. Nah, rantai karbon yang panjang inilah yang menyebabkan sulitnya mikroorganisme mengurai sampah plastik. Jadi, karena proses pembuatan yang sangat panjang seperti rantai, maka mikroorganisme yang bertugas untuk mengurai sampah itu sulit untuk mengurai plastik karena yang tadi saya sampaikan bahwa proses pembuatan plastik ini sangat panjang, memiliki rantai polimer yang panjang. Nah, bakteri-bakteri itu atau mikroorganisme itu punya yang namanya enzim. Nah, enzim-enzim ini yang bertugas untuk memotong dan menguraikan sesuatu seperti sampah-sampah, sampah makanan, sampah kayu, ataupun lain sebagainya. Nah, sampah makanan dan sampah plastik ini berbeda. Makanan ini memiliki rantai polimer yang tidak panjang sehingga mudah untuk dihancurkan atau mudah dipotong-potong oleh mikroorganisme tadi. Berbeda dengan plastik, plastik memiliki rantai polimer yang sangat panjang sehingga sulit untuk diuraikan atau dipotong-potong oleh mikroorganisme atau bakteri. Sehingga jika plastik bertemu dengan mikroorganisme atau bakteri itu, maka akan sulit, bahkan mungkin tidak bisa untuk mereka melakukan pemotongan atau penghancuran terhadap plastik tersebut. Pasalnya, tidak ada satupun bakteri atau mikroorganisme yang mampu memotong atau menghancurkan polimer atau rantai dari plastik tersebut. Nah, proses penguraian limbah plastik ini umumnya dilakukan secara alami. Ini berkat bantuan alam, misalnya sinar matahari, penguraian plastik secara alami melalui panas yang tadi saya sampaikan, kelembapan, tekanan, hingga radiasi sinar matahari. Namun, proses penguraian ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hingga ratusan tahun. Itulah sebabnya plastik sangat sulit untuk terurai karena rantai polimer mereka atau proses pembuatan mereka itu sangat panjang. Berbeda dengan makanan ataupun kayu ataupun hal-hal yang lainnya yang rantai polimernya itu lebih pendek daripada plastik. Nah, di atas ini akan saya tunjukkan perbedaan antara ketika bakteri memecah atau memotong plastik dan yang bukan plastik. Kalian bisa lihat ini contoh gambarnya. Bagaimana ketika bakteri menghancurkan sampah yang bukan plastik dan yang plastik. Bisa teman simak. Sebelum itu, perkenalkan saya Demelsi Lukas dengan NIM B1B11909. Langsung saja kita membahas terkait jenis plastik. Ada 4 jenis plastik. Yang pertama yaitu jenis plastik yang biasa disebut dengan polyethylene terephthalate. Kemudian jenis plastik yang kedua yaitu high density polyethylene. Kemudian jenis plastik yang ketiga ada yang bernama dengan low density polyethylene. Kemudian yang keempat ada polyvinyl chloride. Langsung saja kita membahas terkait dengan jenis plastik yang pertama, polyethylene terephthalate. Jenis plastik ini memiliki sifat yang kuat dan kedap terhadap air dan juga gas. Jenis plastik ini bisa melunak di suhu 80 derajat Celcius. Umumnya jenis plastik ini digunakan sebagai kemasan minuman, plastik kemasan sambal, plastik kemasan kecap, plastik minyak goreng, botol, air mineral sehari-hari, serta kemasan biskut. Plastik PET ini direkomendasikan hanya untuk sekali pakai saja, karena apabila dipakai berulang kali, apalagi untuk
menyimpan air panas, maka lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogen, di mana zat ini akan dapat menyebabkan kanker. Kemudian yang kedua, high density polyethylene atau yang biasa disebut dengan HDPE. Jenis plastik ini memiliki sifat bahan yang keras dan merupakan salah satu bahan plastik yang aman digunakan karena memiliki kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antar makanan atau minuman dengan wadah plastiknya. HDPE ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan botol susu atau jus berwarna putih, galon air minum, dan plastik belanja. Namun untuk pemakaiannya, jenis plastik ini direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian saja karena pelepasan senyawa antimonitrisida yang bisa terus meningkat sehingga dapat menyebabkan iritasi kulit, menimbulkan gangguan pernafasan, gangguan siklus menstruasi, serta dapat menyebabkan keguguran. Kemudian jenis plastik low density polyethylene. Jenis plastik ini sering dipakai sebagai kantong belanja, plastik kemasan, pembungkus makanan segar, dan botol-botol lembek. Bahan atau jenis plastik ini memiliki daya resistensi atau perlindungan yang baik terhadap reaksi kimia. Oleh karena itu, jenis plastik ini menjadi salah satu jenis plastik yang dapat dipakai sebagai pembungkus makanan dan minuman. Kemudian yang terakhir, jenis plastik polyvinyl fluorida. Plastik ini biasanya dipakai dalam pembuatan botol deterjen, botol sabun, botol sampo, pipa saluran, dan sebagainya. Bahan plastik ini tidak boleh digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman karena mengandung zat DH, di mana zat DH ini dapat merusak fungsi hati dan juga ginjal. Dampak plastik terhadap lingkungan merupakan akibat negatif yang harus ditanggung alam karena keberadaan sampah plastik dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab atas plastik. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi dengan sempurna. Sampah plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Hewan-hewan di laut dan di darat yang akan terkena dampak dari plastik jika manusia terus-menerus tidak mengontrol penggunaan plastik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Menurut data, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik kedua di dunia. Pasti kita ingin adanya perubahan. Sampah plastik bisa dikelola dengan lebih baik dan lingkungan menjadi lebih bersih lagi. Tapi, ini bisa terjadi jika kita semua bergotong royong mengambil tindakan. Cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah adalah yang pertama, mengurangi pemakaiannya, terutama plastik satu kali pakai, seperti contohnya kresek belanjaan. Memang kita belum bisa sepenuhnya menghilangkan pemakaian plastik, tapi mengurangi pemakaiannya sudah cukup membantu. Misalnya, kita bisa membawa kantong kain ke pasar atau supermarket. Tidak perlu mengambil kantong plastik yang telah disediakan. Nah, yang kedua, sampah plastik yang sudah terlanjur ada bisa kita manfaatkan kembali. Begitu sampai di rumah, plastik yang kamu dapatkan dari luar segera kamu pilah, misalnya berdasarkan ukuran, dan simpan dengan rapi. Ini agar mudah kita gunakan kembali ketika dibutuhkan. Misalnya, kantong plastik bekas yang masih bersih, kamu simpan di bawah ketika ingin belanja ke warung atau supermarket. Yang sudah kotor dapat dijadikan kantong sampah. Kita juga bisa mendaur ulang botol bekas minuman menjadi pot tanaman yang sesuai yang kita inginkan. Ada beberapa jenis sampah plastik yang masih mempunyai nilai. Misalnya, sampah bekas botol minuman biasanya dikumpulkan oleh pengumpul sampah. Bisa kita jual atau kita sumbangkan kepada pihak yang dapat menyalurkan ke pusat daur ulang. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan uang tambahan atau beramal ke pihak yang membutuhkan. Selain itu, kita bisa membantu mendaur ulang sampah plastik secara tidak langsung.